artinya yang masih berpotensi untuk kita waspadai adalah bibit siklon tropis 93. 93S. Ya, itu kemudian daerah mana saja yang kemudian berpotensi akan diancam oleh bibit siklon ini, Pak Guswanto? Baik, Maria. Jadi kalau dampak yang perlu kita waspadai, dampaknya ini tentunya dampak tidak langsung ya. Karena ini terletak tidak di daratan, tapi terletak di Samudra Hindia Selatan Jawa. Yaitu dampaknya adalah curah hujan sedang hingga lebat, sangat lebat. Kemudian tinggi gelombang ya 2,5 sampai 4 meter. Kemudian juga kita waspada angin kencang ya. Kami mencatat kemarin tanggal 15 itu di Jabodetabek sampai 20-30 knot pada ketinggian 2.500 feet. Biasanya berapa itu, Pak? Biasanya kalau kita lihat angin di Jakarta normal kan paling 4-5 knot itu ya. Ini sudah pada waktu yang lalu dan ini masih kita prediksi hingga tanggal 20-an ya atau tanggal 20-22. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai adalah wilayah pesisir selatan, misalkan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Bali, Nusa Tenggara, itu kita waspadai adalah pesisir sebelah selatan, ya itu perlu waspada. Kalau toh di daratan, yaitu darat paling sebelah selatan, misalkan seperti Sukabumi, kemudian kita lihat juga Jogja, kita lihat juga tempat ya pantai selatan daripada Banten ya, itu perlu berwaspada. Oke, termasuk juga Bali, Pak. Ya. Kami cukup dikejutkan dengan apa yang terjadi di Bali beberapa waktu terakhir. Betulkah cuaca di Bali sedang tidak baik-baik saja, Pak Guswanto? Iya, beberapa hari yang lalu memang cuaca di Bali itu tidak baik-baik saja. Karena pada waktu itu masih pertumbuhan awal ya, 93S. Dan kami, BMKG, sudah mengirimkan surat untuk meningkatkan kewaspadaan tanggal 11. Kita kirim surat ke 8 kepala BPBD ya, Kalaksa BPBD itu kita sampaikan bahwa ada peningkatan kesiapsiagaan untuk cuaca ekstrim di wilayah seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat dan Banten. Oke, nah ini yang cukup menarik, Pak. Karena kalau kita coba bedah satu persatu untuk wilayah Bali sendiri, sebenarnya potensi rawannya akan terjadi hingga kapan, Pak, ini cuaca ekstrim dengan hujan deras, bahkan juga potensi banjir longsor serta angin kencang ini? Baik, kalau dikaitkan dengan potensi puncak hujan, tentunya bulan Januari Februari itu merupakan puncak hujan di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, salah satunya Bali, sehingga wilayah rawan bencana ataupun akibat cuaca ekstrim itu adalah di bulan-bulan Januari hingga Februari. Oke, itu berarti terjadi tidak hanya di wilayah Bali ya, tapi juga hampir seluruh wilayah Indonesia. Enggak, itu wilayah sebelah selatan. Selatan Indonesia. Betul, karena kalau wilayah utara itu sudah November, Desember kemarin, misalkan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau itu sudah di bulan-bulan November, Desember ini. Ya. Oke. Mumpung ada Pak Guswanto bersama kami pada malam hari ini, Pak, kami juga ingin mengkonfirmasi bahwa tadi Anda sampaikan memang cuaca ekstrim yang melanda wilayah utara Indonesia seperti Sumatera hingga Aceh. Kita sudah lihat seperti apa intensitas hujan yang cukup tinggi dan juga angin yang terjadi di wilayah itu. Tapi apakah Anda sepakat bahwa bencana yang terjadi di Sumatera hingga Aceh adalah bukan bencana alam? Kalau saya melihat ya, tentunya itu adalah merupakan bencana alam ya, bahwa bencana alam itu sudah suatu bencana yang ditimbulkan akibat karena alam. Nah, sedangkan longsor, kemudian banjir, kemudian kita lihat seperti banjir bandang, itu adalah alam. Nah, pemicunya adalah cuaca ekstrimnya. Jadi saat itu ada perbedaan. Bibit siklon tropis ataupun siklon tropis senyar itu berbeda dengan siklon tropis yang lain. Kalau bibit siklon tropis senyar itu adalah masuk. Jadi pada saat 95B masih bibit siklon tropis 95B itu masuk ke Aceh Timur, kemudian masuk ke daratan. Setelah masuk daratan hanya 17 jam saya mencatatnya. Terus dia keluar lagi lewat Aceh Tamiang. Kemudian masuk ke Selat Malaka, baru dia ke utara lagi. Jadi kalau siklon tropis yang lain itu dampaknya tidak langsung karena dia tidak ke daratan. Betul. Kalau ini dia ke daratan senyar itu. Jadi perbedaannya itu mengapa dampaknya lebih dahsyat dibanding yang lain. Nah,
dari situlah muncul men-trigger curah hujan, angin kencang, itu men-trigger untuk menjadi bencana karena di sana ada mungkin faktor lingkungan, faktor topografi yang membuat lereng itu yang menyebabkan mengapa ini menjadi bencana. Apakah kemudian data yang Anda catat tadi Anda sampaikan juga sebenarnya sudah Anda koordinasikan dengan sejumlah pemimpin daerah di wilayah Sumatera hingga Aceh? Baik, jadi kayak begini. Kami BMKG mempunyai kewenangan untuk memberikan sistem peringatan dini, memberikan peringatan dini cuaca ekstrim, bukan peringatan dini bencana. Oke. Kami memberikan peringatan dini cuaca ekstrim. Jadi BMKG memiliki 5 balai besar wilayah, memiliki 191 UPT, dan kami melalui Balai Besar Wilayah 1 Medan, kami sudah mengumumkan tanggal 17 bahwa akan terjadi cuaca ekstrim. Wow, sebelum terjadi itu ya? Betul, ya. Terus kemudian kami melalui BMKG Aceh, Sultan Iskandar Muda Aceh juga memberikan informasi pada waktu itu melalui pers rilis bahwa di sana akan terjadi, masih terjadi bibit siklon 95B. Kemudian disusul Sumatera Barat, kami juga memberikan informasi tanggal 22, pres rilis juga. Bahkan tanggal 22 November kami juga memberikan rilis juga dari tingkat pusat. Dan pada saat bibit siklon tropis itu lahir dari 95B menjadi senyar, kami di sini melakukan preskon dengan Pak Kepala BMKG. Ya, disampaikan kami ingat juga ya, mungkin Mbak Maria juga hadir di sini karena kita mengundang semua media. Memang ada perbedaan bahwa kita Indonesia belum pernah melakukan mitigasi karena bencana siklon tropis yang langsung, ya itu kuncinya. Oke, artinya Anda tidak sepakat kalau kemudian banyak menyatakan bahwa bencana di Sumatera hingga Aceh ada bencana ekologis karena ulah manusia yang tidak menjaga alamnya? Itu faktor lanjutannya, ya. Tapi kalau saya melihat adalah yang pertama adalah triggernya adalah cuaca ekstrimnya, ya. Akibat dari itu maka kondisi ekologi dan lain, mungkin teman-teman dari pakar ekologi atau pakar topografi mungkin yang bisa menyampaikan itu. Oke, BMKG sudah bekerja keras dengan menganalisa betul bagaimanakah sistem cuaca baik itu geologi maupun meteorologi yang ada di tanah air dengan kemudian juga menginformasikannya melalui press release. Tapi kami penasaran Pak, seperti apa komunikasi yang dijalin antara BMKG dengan sejumlah pihak, dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Kita ingin tahu betul mekanismenya seperti apa agar hal-hal serupa juga tidak kembali terjadi. Sesaat lagi Pak Guswanto, kami kembali untuk Anda di One on One. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di One on One on the Spot. Kali ini berada langsung di kantor BMKG dan bersama kami saat ini ada Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto. Pak Guswanto, kami penasaran sebenarnya seperti apa sih setelah kemudian analisa yang dilakukan oleh BMKG, rilis yang juga sudah dibuat, tapi bagaimana komunikasi antara BMKG dengan sejumlah pemerintah daerah untuk memberikan early warning itu Pak, peringatan cuaca kepada sejumlah daerah? Baik, jadi penyampaian peringatan dini atau diseminasi informasi yang diberikan di BMKG tidak hanya melalui satu informasi press release ya atau press conference. Jadi kami juga memiliki info BMKG, kami juga memiliki call center 196, terus kami juga membangun WhatsApp group ya, itu juga kita bangun. Kemudian juga kita memberikan di videotron daerah. Jadi kita misalkan, kita contoh pada dari Balai Besar Wilayah 1 Medan tanggal 17, di sana sudah menyampaikan melalui WhatsApp group Kalaksa BBBD se-Sumatera Utara. Itu siapa saja Pak? Pihak-pihak petinggi yang ada? Di sana tentunya Kepala Pelaksana BBBD, ya itu kemudian se-Sumatera Utara itu ada di sana. Dan Kepala Balai Besar Wilayah 1 Medan BMKG ada di sana. Jadi memberikan informasi seperti itu.